Halo Sobat Planner, kembali jumpa di channel W21 TV. Kali ini di segmen Podcast Planner, gua akan memperdengarkan kalian ya, seorang tokoh nasional yang sangat melegenda, pengusaha yang sangat hebat dan luar biasa, yaitu Bapak Tommy Winata, pemilik Arta Graha Network yang bisnisnya bergerak di bidang perbankan, properti, hingga infrastruktur. Sebelum kita mulai, ada baiknya kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk mengetahui aktivitas-aktivitas terbaru dari kami. Dan jika kalian suka dengan video-video kami, silakan klik like dan share ke teman-teman kalian. Oke, kita mulai dulu intronya. Tommy Winata, yang akrab disebut TW, adalah pengusaha yang lahir pada tanggal 23 Juli tahun 1958 di Pontianak, Kalimantan Barat. Seperti yang gue bilang tadi, ia adalah pemilik kerajaan bisnis Arta Graha Network yang bergerak di bidang usaha perbankan, properti, hingga infrastruktur. Ia mengawali karir di usia 15 tahun dengan membangun kantor Koramil di Singkawang. Lalu ia melanjutkan proyeknya ke Papua, Makassar, hingga Ambon. Mengutip dari Detik Finance, dalam sejarah perjalanan bisnisnya, ia mengalami kebangkrutan sebanyak 5 kali. Dan dari perkataan beliau, setiap bangkrutnya beliau akan bangkit lagi dan hadapi sebagai pembelajaran. Artinya, sebagai pribadi, beliau pantang menyerah dan selalu belajar dari setiap kegagalan yang ia alami. Mengalami masa kecil yang kekurangan membuat Tommy Winata menjadi pribadi yang sangat giat dan mandiri. Hingga sampai akhirnya di tahun 1988, ia menyelamatkan sebuah bank yang hampir bangkrut dan hanya memiliki aset kurang dari 10 miliar. Akan tetapi berkat tangan dingin beliaulah bank tersebut dalam jarak 1,5 tahun sehat kembali dan mengganti nama bank tersebut yang pada awalnya Bank Proplat menjadi Bank Arta Graha. Nah, inilah awal yang mengawali ya Arta Graha Network tadi. Awal mulanya Pak Tommy Winata juga memulai dalam bisnis perbankan ya, karena berikutnya ia akan terus menyelamatkan bank-bank yang bermasalah. Dan pada tahun 1989, Tommy Winata mendirikan sebuah PT Dana Yasa Arta Tama yang juga menaungi proyek raksasa yang memiliki luas 45 hektar di pusat kota DKI atau yang biasa terkenal nih ya sebagai SCBD, Central Business District, yang beralamatkan di Sudirman ya. Dan itu bernilai 3,25 miliar US dollar atau kurang lebih 50 triliun. Dan di tahun 1997, sebelum masa krisis ekonomi yang meluluh lantahkan Indonesia, beliau bersama dengan Bank Indonesia menyelamatkan Bank Arta Pusara yang saat itu sangat bermasalah. Dan lagi-lagi karena kerja keras beliaulah bank tersebut diubah hanya dalam waktu 1 tahun menjadi bank kategori A dan merubah namanya menjadi Bank Arta Pratama dan tidak jadi direkapitalisasi oleh BI saat itu ya. Sekali lagi berkat kerja keras beliau dan kerja pintar beliaulah yang akhirnya menyelamatkan bank untuk terus survive dan berganti nama menjadi Bank Arta Pratama tadi. Dan di tahun 2003, Tommy Winata mengambil alih Bank Interpasifik Tbk, dan di tahun 2005, Bank Interpasifik melalui pasar modal mengambil alih Bank Arta Graha yang selanjutnya merubah nama menjadi Bank Arta Graha Internasional Tbk, yang akhirnya membuat Bank Arta Graha yang tadinya cuma nasional ya, skala nasional, menjadi skala internasional. Dan salah satu usaha utama beliau di sektor
infrastruktur serta properti yang tersebar di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, di perhotelan seperti Borobudur dan Mall Arta Gading masih dimiliki oleh beliau. Dan kehebatan beliau lainnya adalah mendirikan Yayasan Arta Graha Peduli yang memiliki 5 pilar. Kepedulian membantu penanganan dini para korban bencana alam. Yang kedua, kegiatan sosial kemanusiaan yang peduli akan pangan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Serta yang terakhir adalah bantuan hukum dan rumah keadilan bagi masyarakat yang memerlukannya. Dan sejak tahun 1997 beliau sudah sangat fokus pada pelestarian lingkungan hidup. Salah satunya yaitu Tumbling Wildlife Nature Conservation yang berlokasi di ujung selatan Pulau Sumatera. Konservasi hutan satwa liar seluas 45.000 hektar dan juga kawasan cagar laut seluas 14.500 hektar. Beliau juga menggagas gerakan tanam 1 miliar pohon pada tahun 2013 di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Tanjung Benoa, Bali, dan itu melibatkan superstar Cristiano Ronaldo di acara tersebut. Beliaulah satu-satunya orang Indonesia yang mampu memanggil Cristiano Ronaldo ya, karena kita tahu kan sang superstar pasti harganya mahal ya. Walaupun di sebuah artikel gua mengutip melihat bahwa Bapak Tommy Winata sama sekali tidak mengeluarkan uang saat memanggil Cristiano Ronaldo untuk datang ke Indonesia. Karena Cristiano Ronaldo juga sangat peduli sama alam ya, concern, itu kata beliau. Dan Tommy Winata adalah legenda di bidang pengusaha. Mulai sebagai pemula dan berakhir seperti legenda lainnya. Dan sampai saat ini beliau masih tetap menjadi idola gua dalam berbisnis. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menjadi inspirasi untuk kalian. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian dan juga follow Instagram kami @w21tv. Kalian bisa DM kami tokoh inspiratif berikutnya. Dan jika Pak Tommy Winata bisa, maka kita pasti bisa untuk seperti dia. Ingat, kita pasti mulai seperti pemula dan harus berakhir seperti legenda. Sampai jumpa di kisah sukses selanjutnya.